Hai guys, Nerf di sini. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, video kali ini Nerf akan membawakan alur cerita film Jack in the Box. Yang dimana film ini rilis pada tahun 2020. Jadi film ini menceritakan tentang boneka badut. Boneka badut tersebut bernama Jack. Dan boneka tersebut berada di dalam sebuah kotak. Dan ketika kotak itu dibuka, maka Jack pun keluar. Jack pun akan membunuh hingga 6 korbannya. Setelah itu, dia pun akan terkurung kembali di dalam kotak tersebut hingga ada orang yang akan membukanya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Namun, bagi kalian yang belum makan, silahkan makan dulu karena film ini sangatlah menarik. Selamat menyaksikan. 12 tahun berlalu dan dimulailah dengan seorang pria muda yang mendatangi sebuah museum, yaitu bernama Casey, dan bertemu dengan seorang wanita yang di museum yang bernama Lisa. Lisa adalah pegawai di museum tersebut, dan kedatangan Casey ke museum itu untuk bertemu dengan manajer museum yang bernama Rachel. Dan Lisa pun memberitahukan bahwa dia akan bertemu Rachel kalau dia dipekerjakan ataupun dipecat. Dan di sini terlihat bahwa Casey datang ke museum sebagai karyawan baru yang dalam masa percobaan. Lisa pun mengajak Casey ke sebuah gudang di mana mereka pun memberes-bereskan barang-barang yang tak terpakai lagi. Akhirnya Casey pun menemukan sebuah kotak yang dimana berwarna gold. Rasa penasaran Casey pun naik, di mana Casey pun berusaha untuk membuka kotaknya, sehingga mereka pun mengkombinasikan sebuah kata-kata hingga tulisan menjadi Jack. Casey pun memutar tuas yang berada di kotaknya di samping, hingga akhirnya sampai Jack pun keluar. Mereka pun terkejut dan Lisa pun penasaran apakah ini asli atau KW. Lisa pun menelepon David yang ahli dalam bidangnya, dan David pun tidak bisa hadir di hari itu. David pun bilang bahwa hari esok baru bisa. Malam pun tiba, diperlihatkan 2 maling yang sedang memasuki museum. Itu pun mencuri. Gak tahu entah siapa namanya, ya panggil saja Tejo dan Kocok. Mereka masuk ke sebuah ruangan dan melihat Jack yang masih berdiri dengan wajah yang sangat seram. Ya, begitulah wajah si Jack. Tejo pun mendekati si Jack sambil memanggil Kocok dan mengejeknya. Ketika hendak membawa, tiba-tiba Jack pun tertutup hingga tangan si Tejo terjepit. Dan ketika ia melihat, kotak itu pun bergerak sendiri. Dan akhirnya tangan Jack pun keluar. Si Tejo yang merasa sudah waktunya keluar, ia pun memanggil Kocok. Tapi ternyata Kocok telah meninggal. Kocok telah dibunuh oleh Jack dan diseret. Jack yang berada di ujung mengira itu adalah penjaga museum. Tejo pun bergegas sembunyi dengan ngos-ngosan. Tejo pun bersembunyi di bawah meja. Ia pun menutup mulutnya ketika Jack yang sedang lewat. Setelah mengira aman, tiba-tiba Tejo pun meninggal. Tejo dipukul hingga tewas oleh si Jack. Tanpa disadari, kotak yang awalnya di angka 1 menjadi angka 2. Sedangkan Lisa dan Casey sedang asik mengobrol di sebuah kafe dengan menikmati kopinya. Setelah ngopi, Casey pun balik ke rumahnya. Tanpa disadari, Casey pun tidak bisa tidur. Ia teringat pesan suara dan kejadian terbunuhnya tunangannya. Keesokan harinya, Casey pun ke museum dan melihat pintu museum yang terbuka dan juga barang-barang yang telah berserakan. Ia pun menelepon Lisa, walaupun Lisa pada hari itu libur. Dan Casey pun memberitahukan bahwa semalam terjadi pembobolan dan David pun akhirnya datang. Casey pun menceritakan kepada David bahwa tadi malam terjadi pembobolan. Akhirnya David pun meneliti kotak si Jack. David pun mengatakan tanpa ragu bahwa kotak itu adalah asli dan telah dibuat pada pertengahan hingga akhir era Victoria. Casey yang tidak tahu mengenai Jack, ia pun bertanya kepada David mengenai asal-usul kotak Jack. David pun menjelaskan bahwa telah diperdebatkan selama berabad-abad dan beberapa orang mengatakan itu hanya mainan yang mengatakan popularitas di akhir tahun 8000-an. David pun menjelaskan bahwa kotak Jack itu akan memberi kesan sesuatu yang lebih jauh ataupun lebih gelap. Casey pun bertanya lagi. David lalu menjelaskan kembali
bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa dibuatnya kotak Jack itu di Prancis. Asal usulnya dibuatnya adalah untuk menampung identitas jahat dan kini dibuat menarik untuk mengalihkan fakta dan menjadi legenda agar tidak terlihat berbahaya, dan kotak ini dibuat sebagai aksi balas dendam dari ratusan orang. David pun selesai menjelaskan dan pergi. Resi pun berdiri dan melihat ada tanda nomor 2 di atasnya, padahal itulah korban. Lalu Resi pun duduk di pojokan museum. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang menanyakan tempat pameran perang. David pun menawarkan dan wanita itu pun tidak mau dan pergi sendiri. Wanita itu pun naik ke atas dan melewati ruangan di mana kotak Jack disimpan. Tanpa lama lagi kotak itu berputar sendirinya dan berbunyi. Tak lama kemudian lampu museum di ruangan wanita tersebut pun mati. Wanita itu pun berteriak dengan samar. Resi pun ke atas untuk memeriksanya, namun wanita itu telah terbunuh oleh Jack dan jumlah korban di kotak Jack terus bertambah hingga menjadi 3. Sesampai di atas, Resi pun mengecek bahwa ruangan itu menjadi normal kembali dan tidak ditemukan apa-apa. Ketika Casey yang pergi kerja, ia pun melihat poster di jalanan. Poster itu adalah wanita yang bertanya kepada Casey kemarin di museum. Dan di sampingnya ada poster si Kocok dan si Tejo, bahwa poster ini adalah poster menginformasikan bahwa orang hilang. Sesampainya di museum, Casey pun mencari informasi tentang Mores, seorang demologi. Ia pun menemukan informasi tentang Jack melalui dari foto profil, tinggi badan, dan status. Di situ dijelaskan juga bahwa Jack dipanggil melalui tindakan membuka kotak, di mana itu tergantung diyakini. Jack mengambil penampilan badut untuk mempermainkan ketakutan yang terdalam, tujuannya untuk memakan 6 korban manusia selanjutnya. Dan dimana setelah mendapatkan 6 korban selanjutnya, maka si Jack pun masuk ke dalam kotaknya. Tanpa disadari, tiba-tiba patung Jack menoleh ke Casey dan Casey pun melihat Jack. Kemudian tampak keheran dan merasa takut. Tiba-tiba Rachel pun memanggil dari pintu. Casey dan Rachel pun meminta agar memanjang kotak Jack di ruang kosong di pameran permainan. Casey memindahkan Jack sesuai permintaan Rachel dan meninggalkannya di situ. Sebelum pulang ke rumah, Resi pun bertemu dengan Mandy, di mana Mandy ini adalah OB di museum, dan menyapa Mandy. Mandy juga bekerja di museum tersebut. Ketika Mandy akan membersihkan ke ruangan Jack, tanpa sadar Mandy pun menginjak suatu binatang di kakinya. Tanpa disadari lagi, kotak Jack pun menghilang. Dia pun ketakutan, ia pun langsung keluar dan dia melihat kotak Jack di tangga. Ia pun mencari jalan lain, tapi semua pintu tertutup. Akhirnya Mandy menuruni tangga dengan pelan-pelan. Mandy pun terbunuh sebagai korban yang keempat dari kotak Jack. Harinya Lisa pun datang ke museum tanpa sengaja mendengar Casey yang sedang mendengarkan rekaman suara dari tunangannya. Casey menyadari ada Lisa, dia pun mendatangi Lisa. Lisa yang menanyakan wanita dalam rekaman tersebut. Akhirnya Casey pun menceritakan kejadian di malam itu. Ketika ia menjawab telepon dari tunangannya, tunangannya dibunuh oleh orang yang mengerikan. Dan tiba-tiba muncul Martin yang menyelidiki. Martin ini sebagai polisi investigasi lah. Martin pun menginterogasi si Casey, bagaimana kita diinterogasi oleh polisi lah, seperti ditanya dan kenapa bisa terjadi ataupun kenapa sering terjadi kecelakaan ataupun meninggalnya di museum ini. Dan dia pun bertanya tentang masalah CCTV yang ada di museum ini. Dan Casey pun menjawab, CCTV yang ada di sini merupakan CCTV yang tidak aktif lagi ataupun mati. Dan Morris pun belum sempat untuk memperbaiki. Casey pun menelepon Norris. Norris ini adalah kawan akrab dia yang pandai terhadap ilmu hitam. Dan sayangnya Norris pun tidak aktif nomornya dan dia meninggalkan
pesan suara untuk si Norris. Casey pun mencari tahu tentang siapa penemu dari kotak si Jack ini. Dan seiring dia mencari informasi, akhirnya dia tahu siapa penemu dari kotak si Jack, ya ini Norman Cleaver. Oke guys, kita lanjut ceritanya. Norman Cleaver pun menceritakan awal ia menemukan kotak si Jack sampai dia membawa pulang dan memberitahukan istrinya. Dan tanpa disadari istrinya pun meninggal gara-gara kotak si Jack. Tetapi setelah itu ia pun dituduh sebagai tersangka pembunuhan istrinya. Casey pun bertanya bagaimana untuk menghentikan dan mengakhiri semuanya. Norman pun menjawab, lalu menyuruh Casey pulang dan menjauh jika tidak mau dimakan oleh kotak si Jack yang dianggap sebagai monster. Casey pun pergi dan Casey yang ada di dalam mobil, dia pun bingung untuk menentukan dan mengakhiri si kotak si Jack. Tiba-tiba ada tunangannya yang telah meninggal dan dia berbicara, meminta agar menghentikan si Jack agar tidak ada korban lagi. Walaupun orang-orang tidak mendengar ucapan dari kekasih Casey yang telah meninggal, akhirnya Casey pun pergi ke museum untuk mengambil kotak si Jack dan membakarnya. Setelah itu ia pun kembali ke museum. Tanpa disangka, kotak si Jack pun kembali ke museum tersebut dan Casey pun buru-buru mengambil kunci dan lalu dia pergi. Lalu keesokan harinya Casey pun dipanggil oleh Raquel. Raquel adalah suatu ataupun manajer yang ada di museum dan Lisa untuk mendengar semua cerita melalui Casey. Lisa pun menganggap bahwa Casey berimajinasi dan memutuskan untuk memberhentikan Casey dalam masa uji cobanya. Lisa pun mengejar Casey dan di sini diperlihatkan Casey pun berusaha untuk meyakini Lisa kembali untuk tentang kotak Jack, tetapi Lisa tidak mempercayainya. Casey yang ada di dalam mobil yang mendapat telepon dari Danny dan dia merupakan sahabat dari Casey yang pandai untuk melacak keberadaan seseorang dan mendapatkan alamat Norris. Norris merupakan salah satu kelompoknya kita bilang adalah dukun. Casey pergi ke rumah Norris yang menyatakan tentang kotak Jack dan bagaimana cara untuk menghentikannya. Norris menjelaskan bahwa ketika kotak itu dibuka maka akan memakan 6 korban, lalu akan terkunci kembali dan memberitahukan mengapa Jack tidak memakan Casey ataupun membunuh Casey. Dikarenakan Casey adalah orang yang telah membuka kotak Jack tersebut, maka dia telah membuat perjanjian dan membawa Jack sehingga tidak bisa membunuh Casey. Yang membuka kotak, jadi hanya dia yang bisa menghentikan si Jack. Sedangkan Raquel yang berada di ruangan museum sendiri, ia pun menjadi korban selanjutnya. Ia pun tersedot ke kotak Jack melalui lubang yang bergerigi. Maka kotak Jack telah memakan 5 korban. Lanjut cerita yang berada di rumah Norris. Ia pun menceritakan cara untuk menghentikan Jack, yaitu dengan cara melemahkan Jack dan lalu dengan mengucapkan mantra yang akan mengirim kembali ke bayang-bayang dalam kotak. Ya, kira-kira mantranya seperti begini. Norris pun berkata, jangan ada seseorang yang melihat ketika ritual dilakukan. Jika terdapat, maka hal itu akan gagal. Casey segera kembali ke museum dan Lisa yang berada di museum ketakutan ketika melihat sisa kaki dari Raquel yang terhisap dari kotak si Jack. Lisa akan menjadi mangsa Jack selanjutnya. Ia pun berusaha mencari jalan keluar, tapi sayang, semua pintu sudah terkunci. Jack pun berhasil menangkap Lisa dan Jack menusuk perut si Lisa. Tapi ketika hendak membunuh Lisa, Casey pun datang. Casey memukul, maka si Jack pun sadar kembali dan akan mengeksekusi si Lisa. Tapi ada Casey yang kembali akan menusuk dari belakang menggunakan tombak serta mengucapkan mantra, dan Jack pun tertarik ke dalam kotak tersebut. Tapi jangan kira ini telah selesai, kan masih ada satu korban lagi. Lanjut cerita. Cerita selanjutnya, maka polisi pun datang dan menangkap Casey. Casey pun menjadi tersangka. Lisa yang sekarat ingin membebaskan Casey yang di dalam penjara. Dia pun mendatangi Norris untuk bertanya cara membebaskan Casey. Casey menyuruh agar mengakhiri apa yang telah dimulai oleh setiap jiwa yang dibunuh Jack. Maka akan membuat Jack hidup 15 tahun lagi dan udah 5 korban. Maka Lisa harus menjaga kotak tersebut agar tidak dibuka selama 15 tahun.
Lisa pun mencoba untuk mengubur kotak Jack tersebut, sedangkan Casey yang interogasi dan disuruh mengakui bahwa ia telah membunuhnya. Sedangkan Lisa yang sedang mengubur kotak si Jack, ia pun terseret ke dalam kotak. Maka lengkaplah sudah 6 korban yang telah dimakan si Jack. Semua pun mati kecuali Casey yang harus dipenjara dan harus mengakui sesuatu yang bukan salahnya. Nah, gimana filmnya? Menarik bukan? Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa dukung channel ini agar selalu maju dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Ya, kalau bisa share sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye.